Saat ini, Natalie dan Alexa sudah menaiki pesawat mereka. Natalie masuk ke klub penggemar Siren, menyaksikan anti penggemar menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak pernah mengira Siren akan begitu murah, sementara kita tanpa sadar mengidolakannya, kita pasti buta. Mulai sekarang, aku sudah kehilangan semua rasa hormat untuknya. Aku juga. Kita harus mengambil inisiatif dan membuktikan bahwa Alexa tidak bersalah. Di bandara, kita sengaja menghinanya, dia pasti sudah tahu. Namun, dia tidak pernah mencoba membalas kita. Sebaliknya, saat polisi menghentikan kita, dia bahkan memberitahu mereka bukan untuk menyakiti kita. Aku mendengar semuanya, tapi aku tidak mengumumkannya, kata salah satu fans dengan rasa bersalah. Juga, jadwal Alexa diberikan kepada kita oleh asisten Siren, kita perlu memposting tentang ini. Setelah melihat diskusi, mulut Natalie melengkung dari telinga ke telinga, sangat memuaskan. Wanita murahan dan si brengsek itu pasti berlarian dengan panik sekarang. Alexa, kenapa kamu sangat pintar? Aku sangat mencintaimu. Natalie memeluk Alexa saat dia mencium pipinya. Tapi, aku tidak mencintaimu, jawab Alexa, menatap Natalie dengan nada menggoda. Lalu siapa yang kamu cintai? Presdir Kenzie. Alexa memang memikirkan Kenzie dan terutama merindukan ciumannya. Kebiasaan, jelas merupakan hal yang menakutkan, terutama kebiasaan yang beracun. Dalam sekejap, berita Justin dan Siren menjadi perbincangan di kota. Upaya mereka sebelumnya dengan PR telah sepenuhnya dibatalkan. Karena Justin dan Alexa adalah pasangan yang bertunangan, video tersebut mengungkapkan bahwa Siren adalah pihak ketiga yang berada di antara keduanya, jadi dia dengan cepat menjadi perusak rumah tangga yang dibenci semua orang. Pada saat ini, seorang anggota media keluar untuk mengungkapkan bahwa insiden penggantian bintang mahkota adalah semua ide Justin dan Siren dan Alexa terpaksa menanggung semua kesalahan dengan polos. Para netizen gempar. Belakangan hari itu, berita yang lebih besar dirilis terkait insiden di bandara. Alexa sebelumnya dikritik karena tidak menghormati penggemarnya, mengakibatkan rasa jijik dari orang yang lewat. Tapi, setelah video tidak senonoh Siren dirilis, halaman penggemar resmi Siren memposting pernyataan yang membereskan seluruh insiden kesalahan Alexa. Terungkap bahwa para penggemar telah merencanakan seluruh kejadian sebelumnya dan mereka bahkan menunjukkan bahwa itu semua karena mereka ingin mendukung Siren. Untungnya, mereka sekarang menyadari, idola yang mereka lindungi tidak berharga. Di atas segalanya, bukti diposting dari asisten Siren yang secara pribadi memberikan rincian jadwal Alexa ke klub penggemar. Catatan diskusi yang terjadi dalam perencanaan apa yang terjadi di bandara juga diposting. Pada akhirnya, surat klarifikasi atas nama Alexa dirilis dengan jelas menjelaskan bahwa Alexa tidak melempar bunga ke lantai. Mereka juga memuji Alexa karena bersikap sopan dan dengan tulus meminta maaf meskipun dia tahu dia difitnah. Yang terpenting, ketika dia dilindungi oleh polisi, dia dengan penuh perhatian meminta polisi untuk tidak terlalu kasar jika mereka menyakiti seseorang. Ini dirilis oleh klub penggemar resmi Siren, yang berarti klub penggemar Siren sekarang telah menjadi pasukan yang kalah. Bahkan penggemar terbesarnya sekarang telah memunggungi dia. Bagaimana orang bisa mempercayai Siren lagi? Media terus bersikap negatif, para penggemar melangkahinya. Bahkan perusahaan yang sebelumnya menggunakan Siren sebagai juru bicara segera menurunkan iklan mereka dan mengirimkan surat dari pengacara mereka. Melihat semua ini, Siren tahu, dia sudah berakhir, dia benar-benar sudah berakhir. Siren, kamu harus tetap tenang. Kamu masih memiliki anak di perutmu. Dengan anak ini, kamu tidak perlu takut Presdir Justin tidak akan mendengarkanmu dengan patuh. Bahkan jika pada akhirnya, kamu tidak bisa lagi menjadi model terkenal, setidaknya,
kamu masih bisa menjadi istri CEO Sandiga Entertainment. Asisten Siren mencoba menenangkannya setelah melihatnya melempar semuanya ke lantai. Jangan merusak tubuhmu, masih ada jalan panjang di depan. Mendengar ini, Siren setuju dengan alasan asistennya. Bahkan jika Alexa akan kembali, lalu apa? Dengan anak di perutnya, dia masih punya kesempatan untuk menang. Begitu dia turun dari pesawat, Alexa menerima panggilan telepon dari Kenzie. Natalie juga segera mencari kemajuan dari pertempuran yang sedang berlangsung. Peluang mereka terlihat bagus, sepertinya gelandangan itu tidak punya peluang untuk kembali. Haruskah aku memberi selamat kepada istriku atas kemenangan pertempuran? Kenzie sedang duduk di kursi kantornya saat kontur wajahnya disorot oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela kantornya. Dia tampak tampan seperti biasanya. Alexa tertawa lembut dan menjawab dengan suara nakal, "Haruskah kamu memberi selamat padaku setiap kali aku bergerak? Apa kau tidak tahu? Aku hanya mencari alasan untuk meneleponmu." Hati Alexa berkibar. "Sayang sekali aku tidak bisa pulang malam ini," jawabnya dengan bisikan pelan. "Jika kamu bilang kamu merindukanku, mungkin ada keajaiban," goda Kenzie. "Apakah kamu ingin mencoba? Bahkan jika tidak ada keajaiban, aku akan tetap merindukanmu," jawab Alexa dengan serius. Tetapi karena dia malu, dia menutup telepon sebelum Kenzie dapat memberikan jawaban. Di sisi lain telepon, Kenzie tertawa tertahan saat dia segera menelepon Gilang di intercom. "Bantu aku mengatur penerbangan ke tempat Alexa sesegera mungkin. Selagi kamu melakukannya, kemasi semua dokumen yang perlu aku tanda tangani agar aku bisa membawanya ke pesawat bersamaku." Alexa tidak menyangka akan ada kejutan. Setelah turun dari pesawat, dia langsung menuju lokasi syutingnya. Karena kontraknya termasuk iklan cetak, meski sudah malam, dia tetap masuk studio. Di sampingnya, ada beberapa model asing yang juga akan tampil di iklan. Setiap dari mereka sangat profesional. Setelah melihat Alexa berdiri tanpa ekspresi, sang fotografer tiba-tiba khawatir apakah dia bisa memenuhi ekspektasi. Iklan cetak mengharuskan model untuk diambil secara mendadak dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dalam sedetik, model harus mengekspresikan emosi yang sesuai dengan produknya. Ini adalah ujian nyata dari kemampuan akting seorang model. Sayangnya, tubuh Alexa disembunyikan oleh gaun panjang yang dikenakannya, jadi tidak ada yang bisa melihat fitur positifnya. Baru setelah dia berubah dan melangkah keluar, semua orang akhirnya bisa melihat tubuhnya yang proporsional sempurna. Semua orang di studio tercengang, apakah itu tinggi badannya atau ukurannya, semuanya memenuhi standar internasional. Dengan gaun alain bermotif hitam kasualnya, dipasangkan dengan jaket denim gelap tanpa lengan, dia benar-benar memancarkan keseksian. Tapi ekspresinya, fotografer masih khawatir, jadi segera berjalan ke arah Alexa untuk menjelaskan, "Foto-foto yang kita ambil hari ini akan memiliki gaya yang sedikit liar, seperti kucing liar yang berjalan-jalan di malam hari." "Aku mengerti," Alexa mengangguk dengan tenang. Sang fotografer tidak menjelaskan lebih jauh. Model Asia selalu memiliki kualitas seperti ini, tidak ada gunanya berharap terlalu banyak. "Ayo, semuanya ambil posisi. Mari kita mulai dengan beberapa foto solo." Jesslyn, model yang dipanggil masing-masing berjalan ke depan layar. Dengan cepat dan profesional, mereka semua menyelesaikan bidikan mereka. Alexa adalah yang terakhir. Karena dia yang terakhir, dia berada di bawah tekanan ekstra. Lagi pula, dari segi penampilan, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang asing. Jika aktingnya tidak cepat, seluruh syuting dapat dengan mudah digagalkan. "Alexa." Setelah mendengar panggilan fotografer, Alexa berjalan di depan layar mengenakan gelang Huff dari koleksi Malam yang Menawan.
Fotografer terus menjelaskan bagaimana dia harus berpose untuk mendapatkan tampilan liar, tetapi Alexa hanya tersenyum sambil mengangguk mengerti. Satu hal yang paling dibenci fotografer adalah orang-orang yang berpura-pura mengerti padahal sebenarnya tidak. Jadi, dia mengucapkan beberapa patah kata sebelum meraih kameranya dan mundur beberapa langkah. Mari kita coba beberapa bidikan percobaan untuk melihat hasilnya. Tidak apa-apa, ayo lakukan saja, Alexa meminta. Melihat kepercayaan dirinya, fotografer mengantisipasi melihat sebuah lelucon. Dengan kesal, dia memperingatkan, kamu yang memintanya. Begitu aku mulai, tidak akan ada kesempatan kedua. Oke, jawab Alexa dengan ketenangannya yang biasa. Semua model lain merasa Alexa sedang menggali kuburnya sendiri. Dia jelas diberi kesempatan, dia tidak menginginkannya. Apa yang dia pikirkan? Kalau begitu, mari kita mulai. Sang fotografer melambai sambil menatap Alexa tanpa banyak berharap. Alexa mengangguk. Lalu, sementara semua orang berkumpul menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, dalam sepersekian detik dia memasuki keadaan pikiran yang berbeda, mengejutkan semua penonton. Mereka menyaksikan saat dia secara alami merentangkan kakinya, melingkarkan tangan kirinya di pergelangan tangan kanannya dan dengan lembut membuka bibirnya. Saat dia menggigit jari tengah tangan kirinya, dalam sekejap, semua orang terpana oleh sorot matanya itu sangat mengancam. Dibandingkan dengan kepribadian lemahnya sebelumnya, dia seperti telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apa yang paling mengesankan semua orang, adalah gelang di pergelangan tangannya, yang tampaknya memberinya energi liar ini. Dia dan produknya berjalan dengan sempurna, seolah-olah mereka benar-benar menyatu menjadi satu. Fotografer tidak bisa berkata apa-apa, di mana dia menemukan permata ini? Tingkat profesionalisme ini sebanding dengan supermodel internasional. Di atas segalanya, bagaimana dia begitu percaya diri untuk menolak bidikan percobaan, terutama karena dia harus mengubah pose setiap 3 detik. Tidak masalah apakah Alexa harus bertingkah malas, menggoda, mengancam, atau imut, selama fotografer memintanya untuk mengubah pose, dia langsung cocok dengan tema apapun yang dilemparkan padanya. Reaksinya sangat cepat sehingga semua orang yang menonton kagum. Natalie berdiri di satu sisi. Setelah melihat Alexa kembali ke Alexa yang pernah dia kenal, dia sangat emosional sehingga dia hampir menangis dengan keras. Selain menangis, dia juga mengeluarkan ponselnya untuk memotret berbagai pose Alexa. Dia bermaksud meneruskannya ke Kenzie. Karena hubungan Alexa dengan Kenzie, Natalie merasa sangat beruntung memiliki seseorang yang begitu perkasa dalam kontak teleponnya. Tentu saja, saat ini, Kenzie masih berada di pesawat. Dalam sesi pemotretan selama 4 jam, Alexa berhasil meyakinkan sang fotografer dan beberapa orang lainnya di industri ini dengan profesionalismenya. Bahkan Tuan Richard, yang sebelumnya menyuruh Alexa untuk pergi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya. Dia bahkan secara pribadi menjelaskan kepada Alexa bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya terakhir kali karena dia sangat marah karena dibohongi. Setelah menghapus riasannya, Alexa kembali ke dirinya yang tanpa ekspresi. Sementara itu, semua orang sangat senang dengannya, membuat kesan Tuan Richard terhadapnya meningkat secara dramatis. Natalie bergegas untuk menutupi Alexa dengan jaket. Pada saat yang sama, dia menyerahkan ponsel yang berkedip di tangannya. Justin menelepon. Ekspresi Alexa tidak berubah. Tatapannya sedikit menggelap, tetapi dia masih mengangkat telepon. Halo? Alexa, apa kamu melihat atau mendengar berita? Justin bertanya, melangkah ringan. Mengapa? Alexa bertanya, berpura-pura tenang. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Justin yakin Alexa belum mengetahuinya sejak dia berada di sana. Jadi, dia menyusun rencana. Alexa, bagaimana kalau aku terbang ke tempatmu besok?
Kita bisa mendaftarkan pernikahan kita di sana, sempurna. Pemandangannya indah dan suasananya indah. Kita bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki liburan. Bisa jadi bulan madu kita. Justin ingin segera menjebak Alexa. Sebenarnya, Alexa tidak dilahirkan dalam keluarga biasa. Dia adalah putri dari kerajaan parfum terkenal, tetapi karena hubungannya dengan Justin, dia berselisih dengan keluarganya. Hubungan mereka sangat buruk, praktis mereka memutuskan semua hubungan dan menolak untuk bertemu lagi. Tapi, pada akhirnya, dia masih seorang Geraldine. Ketika para tetua Geraldine meninggal, dia masih memiliki hak untuk memperjuangkan warisan. Justin tidak ingin melepaskan Alexa, bukan hanya karena Alexa naif dan mudah dibodohi, tetapi salah satu alasan terpenting adalah warisan. Karena videonya dan siren telah dirilis, dia hanya bisa memanfaatkan fakta bahwa Alexa belum menyadarinya untuk segera memaksanya menikah dengannya. Di bawah hubungan yang mencurigakan antara kamu dan siren, kurasa kita belum harus menikah, Alexa menolak dengan lugas. Benar-benar tidak ada yang terjadi antara siren dan aku. Foto-foto yang kamu lihat semuanya adalah kesalahpahaman. Jika fotonya salah paham, bagaimana dengan videonya? Alexa bertanya dengan nada yang sangat tenang. Aku memang berada di luar kota, tapi di sini masih di negara yang sama. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan bisa melihat berita? Atau apakah kamu pikir aku benar-benar seperti itu, mudah dibujuk dan ditipu? Alexa, aku tidak melakukannya dengan sengaja, percayalah. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, tidakkah kamu tahu orang seperti apa aku ini? Justin bertingkah polos, mencoba mengasihani, itu semua adalah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Orang yang aku cintai adalah kamu. Lalu, bagaimana jika aku mengatakan, jika dia tetap di Sandiga Entertainment maka aku akan pergi, atau jika aku tetap, maka dia harus pergi? Alexa bertanya dengan tegas. Alexa, aku selalu berpikir kamu adalah orang yang paling mengerti aku. Kenapa kamu harus menekanku seperti ini? Justin agak kesal karena dia tidak mau menyerah di kedua sisi. Siren adalah cinta pertamanya dan sedang mengandung anaknya, sedangkan Alexa ditempatkan di tempat, Justin tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika kamu merasa aku menekanmu, kamu bebas pergi mencari Siren. Dia sangat pengertian. Haruskah seperti ini? Sebenarnya, Justin sudah memutuskan untuk menyerah pada Siren. Lagi pula, latar belakang keluarga Siren cukup rata-rata. Satu-satunya alasan dia sampai di tempat dia hari ini adalah karena dia telah mendorongnya ke posisi itu. Jika dia membandingkannya dengan Alexa, paling-paling dia adalah tipe orang yang suka bermain-main. Beri aku waktu untuk berbicara dengan Siren. Setelah itu kita akan segera menikah. Aku akan menunggu. Alexa tampaknya menanggapi dengan tenang, tetapi kata-katanya mengandung perasaan jijik yang tersembunyi. Bagaimana bisa seseorang seperti Siren melepaskan Justin dengan mudah? Dia bahkan memiliki seorang anak dalam kandungannya. Natalie melihat tatapan mencemooh Alexa dan segera mengambil telepon dari tangannya. Mulai sekarang, kita tidak akan menerima teleponnya. Selamatkan kita dari merusak suasana. Ayo kembali ke hotel, aku lelah. Alexa tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Natalie mengangguk dan segera mengantarnya kembali ke hotel. Kamar mereka bersebelahan. Natalie membukakan pintu untuk Alexa dan menghiburnya. Istirahatlah, jangan terlalu banyak berpikir, kamu masih harus syuting di luar ruangan besok. Oke. Alexa mengangguk sebelum menutup pintu. Berbalik, dia tiba-tiba menyadari suara air yang berasal dari kamar mandi. Siapa di sana? Dia bertanya dengan hati-hati. Orang di dalam sepertinya telah mendengar suaranya saat dia mengulurkan tangan dan mematikan keran. Alexa khawatir dia memasuki ruangan yang salah, begitu cepat menuju pintu. Namun, pada saat itu,
sesosok jangkung melangkah keluar dari kamar mandi, mencengkeram pinggangnya dan memeluknya. "Ini aku." Alexa berbalik untuk melihat Kenzi. Dia terkejut sesaat. "Kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Bukankah sudah kubilang, akan ada keajaiban?" Kenzi melonggarkan cengkeramannya sebelum mencium bibirnya. "Terbang di siang hari melelahkan, jadi aku memutuskan untuk mandi dulu untuk bersantai." Pikiran Alexa kabur. Dia tidak akan pernah membayangkan, Kenzi bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dia segera melingkarkan tangannya di pinggangnya. "Istriku tersayang, haruskah aku mengingatkanmu, aku tidak mengenakan apa-apa?" Setelah mendengar ini, Alexa secara naluriah menunduk saat wajahnya memerah. "Kalau begitu lanjutkan mandimu. Tapi aku ingin pergi bersama." Dengan kata-kata itu, Kenzi tidak menunggu jawaban. Dia langsung membawa Alexa dalam pelukannya langsung ke kamar mandi dan menempatkannya di bawah pancuran. Meraih dagunya, dia menanamkan ciuman di bibirnya. Jangan terlalu kasar. Aku masih harus syuting iklan besok." Alexa masih memiliki sedikit kesadaran. Kenzi menyeringai sebelum bergerak ke bawah. "Bagaimana dengan di sini?" Dipisahkan oleh lapisan pakaian, Alexa gemetar dan segera kehilangan akal sehatnya. Di bawah pancuran, pasangan itu terus berciuman dan berpelukan. Tapi, seperti biasa, sebelum mengambil langkah terakhir, keduanya sudah puas. Setelah mandi, salah satu dari mereka dengan tenang mengoleskan perawatan kulit, sementara yang lain bersandar di tempat tidur sambil meninjau beberapa dokumen. Melirik Kenzi, hati Alexa sedikit sakit. "Kamu sudah di sini, tapi kamu masih harus bekerja?" Kenzi mengangguk sambil menutup dokumen dan melambai pada Alexa. Ketika dia akhirnya duduk di pelukannya, dia tersenyum meminta maaf. "Itu kebiasaan. Apakah aku tidak cukup menarik?" Hari ini, Justin menelepon dan berkata dia ingin menikah denganku. Alexa mengeluh dengan sedih. Dengan satu dorongan cepat, Kenzi meraih pinggang Alexa dan menariknya ke dekat dadanya saat dia berbisik ke telinganya dengan nada berbahaya, "Kalau begitu, maukah kamu menikah dengannya? Aku akui aku pernah buta karena cinta. Tapi, aku yakin aku sedang menuju ke arah yang benar sekarang." Gumam Alexa, "Kamu adalah masa depanku." Kenzi membalik, memposisikan dirinya di atas Alexa. Dia menatapnya serius dengan matanya yang seperti tinta. "Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Tapi, itu tidak cukup. Meskipun kita sudah menikah, aku masih berharap kamu bisa mengenalku dengan benar. Dan untuk memastikan bahwa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu denganku. Ketika saatnya tiba bahwa kita berdua yakin kita ingin bersama, saat itulah kita benar-benar dapat memiliki satu sama lain. Dalam industri ini, pilihanku tidak terbatas. Aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan. Satu-satunya hal yang tidak dapat aku temukan adalah hati yang murni. Kalau begitu, mari kita berusaha keras dan bekerja menuju tujuan yang sama. Mari kita berjalan di jalan yang sama dan menjalani kehidupan yang sama," jawab Alexa dengan serius. "Aku benar-benar tidak pernah berpikir, Presdir Kenzi yang duduk tinggi di atas semua orang di industri hiburan tidak mengejar gaya hidup yang menyenangkan dan riang. Aku pikir kamu akan menjadi pemain dengan banyak wanita. Apakah kamu tidak pernah menginginkan itu?" Ketika seorang wanita mengajukan pertanyaan seperti ini, tidak perlu menjawab. Yang perlu dilakukan pria adalah menjawab dengan ciuman penuh gairah. Setelah berbicara, Kenzi memberikan ciuman, dan seperti yang dia prediksi, ciuman penuh gairah memang membuat kekasih melupakan semua kekhawatirannya. Malam itu, dipeluk oleh pelukan Kenzi, Alexa tidur dengan sangat nyenyak. Dibandingkan dengan kebahagiaan Alexa, hari Justin pasti tidak berjalan dengan baik. Dia berada dalam kesulitan karena permintaan Alexa agar Siren meninggalkan Sandiga Entertainment. Siren tidak hanya memiliki anaknya di perutnya,
di tangannya dia juga memiliki bukti perbuatan buruknya. Dia tidak bisa menyinggung kedua wanita itu. Penuh ketidakpastian, Justin kembali ke rumahnya. Saat melihat Siren duduk dengan sedih di sofa, hatinya tenggelam. "Justin!" teriak Siren saat dia terbang ke pelukannya, melingkarkan lengannya erat-erat di pinggangnya. "Apa yang harus aku lakukan? Apakah ini berarti aku tidak bisa menjadi model lagi? Siren, bagaimana kalau kamu pergi ke luar negeri sementara untuk mengurus kehamilanmu? Setelah bayi kita lahir, kamu bisa kembali. Ketika saatnya tiba, aku berjanji, aku akan melakukan apa yang telah aku lakukan sebelumnya. Aku akan membuatmu terkenal lagi." Setelah mendengar kata-katanya, Siren membeku dalam kesadaran. "Kamu memintaku untuk pergi ke luar negeri? Justin, apa kamu berencana untuk mengorbankanku? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak sebodoh Alexa untuk mempercayai kata-katamu. Aku pasti tidak akan pergi. Plus, Justin, jangan lupa, perutku masih berisi anakmu. Aku sudah menjadi kekasihmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menendangku begitu saja seperti ini? Bukan itu maksudku. Justin, pikirkan baik-baik dengan siapa kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu. Apakah kamu mencintai Alexa? Tentu saja aku mencintaimu. Hanya kamu," Justin menjawab dengan menyakitkan. "Tapi, Alexa menetapkan syarat, jika kamu tidak meninggalkan Sandiga Entertain, dia tidak akan menikah denganku. Bahkan jika kamu menikahinya, kamu tidak menjamin semua yang dimiliki keluarga Geraldine." Siren beralasan, keluarga Geraldine tidak peduli dengan Alexa. Bahkan jika dia kembali ke keluarganya, berapa banyak yang bisa dia warisi? "Justin, apa kamu benar-benar ingin memilihnya? Dan akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa? Tetaplah bersamaku, setidaknya kamu memiliki aku dan anak kita. Kita bertiga bisa membangun masa depan bersama. Bukankah itu yang kamu inginkan? Justin, pikirkan baik-baik, apakah kamu menginginkanku atau kamu menginginkan Alexa? Yang aku butuhkan hanyalah satu kata darimu dan aku bisa langsung pergi ke rumah sakit untuk mengatur aborsi. Aku akan meninggalkan Sandiga Entertain dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi." Justin tidak menanggapi saat dia berdiri diam di tempat. Melihat tidak ada jawaban, Siren segera mengangkat teleponnya untuk menelepon asistennya. "Bantu aku membuat janji di rumah sakit, aku ingin melakukan aborsi." "Apa yang sedang kamu lakukan?" Justin menyingkirkan telepon dari tangannya. "Jangan terlalu impulsif. Apakah aku mengatakan aku tidak akan memilihmu?" Setelah mendengar kata-katanya, wajah Siren berseri-seri. "Apa itu artinya, kamu memilihku? Aku sangat mencintaimu, namun kamu ingin melakukan aborsi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan hal seperti itu? Selama bertahun-tahun, aku telah melindungimu. Apakah kamu tidak menyadarinya?" Justin akhirnya membuat keputusan. Dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Alexa. Dia hanya merasa sayang untuk menyerah pada keluarga Geraldine. Tapi seperti alasan Siren, tidak ada jaminan untuk masa depan. Dia tidak bisa menyerah pada Siren dan anaknya karena ilusi. "Aku tahu itu, kamu selalu memperlakukanku yang terbaik." Siren menangis bahagia saat dia memeluk Justin. "Aku pasti akan melahirkan anakmu dan membuat saudara perempuan dan ibumu bahagia. Selama kamu tidak menimbulkan masalah lagi, aku akan sangat berterima kasih. Jangan terlalu banyak online dan jangan mendengarkan hinaan online. Berita seperti ini akan berlalu. Meskipun skandal ini pasti akan mempengaruhi citra juri tentangmu untuk penghargaan 10 model teratas. Penghargaan ini lebih berfokus pada profesionalisme seorang model, jadi kita tidak boleh menyerah pada tujuan kita. Aku akan mendengarkanmu, namun, ada satu hal yang harus kamu dengarkan dariku." Siren menarik Justin ke sofa di sebelahnya. "Terus bekukan pekerjaan Alexa. Lihatlah betapa sombongnya dia sekarang.
Semua karena dia mendapatkan kesepakatan, dia pikir dia adalah segalanya dan bahkan mencoba melawan perusahaan. Tapi, Sandiga Entertain bisa hidup tanpa Alexa. Jika kita ingin mencari model, tidak sulit, kata Siren. Namun, kita juga tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kita akan menahannya dan membekukannya. Setelah 3 tahun berlalu, dia akan menjadi begitu tua sehingga dia menang, tidak bisa kembali. Tapi, saat ini, Alexa memiliki banyak orang yang bersorak untuknya dan umpan baliknya sangat bagus. Bukankah itu membuat segalanya lebih mudah? Mari kita tunggu sampai dia kembali dari luar kota. Carikan dia klien korporat, merek kelas bawah dan menjijikkan, sehingga citranya menurun. Justin menatap Siren. Dia tahu apa yang dia sarankan agak ekstrim, tapi Justin tidak bisa menolak. Dia hanya mengangguk. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ditambah lagi, semua perusahaan yang ingin bekerja dengan Alexa, kita akan membalas mereka dengan mengatakan Alexa tidak ingin bekerja dengan mereka. Justin memeluk Siren saat dia mencium keningnya. Kali ini keputusannya datang dari hatinya, dia akan mengakhiri segalanya dengan Alexa. Setelah mereka mengakhiri hubungan mereka, Alexa hanya akan menjadi model kontrak dari Sandiga Entertainment dengan jangka waktu 3 tahun tersisa. Seperti yang dikatakan Siren, dia harus mencegah Alexa menjadi terkenal dan menemukan kesempatan untuk membalas dendam terhadap mereka. Jadi, mulai sekarang dia hanya bisa terus menginjaknya. Keesokan harinya, mereka dijadwalkan untuk syuting iklan. Alexa seharusnya membuat film dengan beberapa model lain. Namun, sang fotografer merasa kehadiran Alexa terlalu kuat. Jika ada terlalu banyak orang, mereka hanya akan berfungsi sebagai kontras untuk menonjolkan dirinya. Jadi, pada akhirnya, hanya tersisa 1 model pria. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.